Cerita bermula di sebuah acara seminar. Di sana ada seorang laki-laki yang bernama Ray. Ia sedang berbicara dengan seorang yang lebih muda dari dia, yang bernama Ken. Ray memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah seorang penyalur, mencari bakat seseorang dalam sebuah penemuan. Ken sesaat memperlihatkan temuan dia. Ia lalu mengeluarkan selembar kertas yang ia bawa. Itu adalah sebuah rangkaian senjata canggih yang dapat menembakkan dalam jarak setengah mil. Ray sangat kagum. Ia berpikir kalau butuh bertahun-tahun untuk menciptakan rangkaian senjata itu. Ray lalu mengajak Ken untuk bekerja sama. Ray menyalakan pipa rokok antiknya dan tiba-tiba asap yang keluar dari rokok tersebut menyerang tubuh Ken, dan Ken tidak bernyawa lagi. Ray tidak tahu kalau pipa rokok itu bisa mengakibatkan seperti itu. Ia lalu mengambil lembaran kertasnya dan beranjak pergi. Di kemudian hari, Ray yang sedang mencoba senjata canggihnya. Ternyata itu adalah senjata yang diciptakan oleh Ken. Ray yang bekerja di sebuah perusahaan pabrik senjata. Di saat itu ada pimpinan perusahaan yang bernama David. Ia merasa terkesan ia akan prioritaskan hasil penemuannya. Namun pekerja yang lain yang bernama Johnny sangat keberatan karena penemuannya yang dinomorduakan oleh David, si pemimpin perusahaan. Sepulang kerja malam harinya, Ray ke tempat kekasihnya di sebuah apartemen. Ia membawakan bunga. Kekasihnya itu bernama Connie. Ia menceritakan kalau Ray sebentar lagi akan mempunyai uang banyak dari hak paten penemuan senjata canggih itu. Pagi hari di toko barang antik, di sana ada Mickey dan Ryan. Ryan mendapatkan kiriman surat dari seseorang. Ternyata surat itu berupa undangan pernikahan ayahnya yang akan menikah lagi. Ryan terlihat tidak senang. Ia menjelaskan pada Mickey kalau ia kurang terlalu dekat dengan ayahnya dan sempat tidak bicara dengan ayahnya selama bertahun-tahun. Ryan merasa ayahnya kecewa kepada dirinya. Ia selalu berusaha menjadi apa yang dia inginkan. Ryan mengajak Mickey ke tempat ayahnya. Ryan tidak percaya kalau itu rumah ayahnya karena terlihat lumayan besar dan tidak mungkin ayahnya mampu membelinya. Namun Mickey bilang bahwa ini adalah alamat yang tertulis di kartu undangan. Di saat di depan pintu rumah, ayahnya terkejut dengan kedatangan Ryan. Ternyata Ray adalah ayah kandungnya Ryan. Rupanya yang mengasihkan undangan pernikahan itu adalah Connie, kekasihnya ayah Ryan. Connie bermaksud untuk memperbaiki hubungan ayahnya dan Ryan agar lebih baik. Connie menyarankan untuk mengajak Ryan keliling ke tempat perusahaan ayahnya bekerja. Ayahnya Ryan dan Connie akan menikah besok malam. Ray mengajak Ryan keliling di perusahaan senjata tempat ayahnya bekerja. Mereka mengobrol. Ayahnya bilang kalau dia di posisi yang banyak musuhnya karena saling cemburu dalam pekerjaan. Salah satunya adalah Johnny. Lalu Johnny yang ingin berbicara dengan ayahnya namun tidak sempat dan akan menghubunginya nanti. Ray menceritakan kalau dia dulu waktu kecil berusia 4 tahun ia terjatuh lalu mendapatkan luka di lehernya. Lalu ia lari menemui paman Louis dalam keadaan lehernya berdarah. Lalu Louis menolongnya dengan menaruhkan sesuatu di lehernya dan lukanya menghilang seolah tidak pernah ada, seperti sihir. Louis dulu adalah orang yang miskin, hidupnya dari meminta-minta. Suatu hari dia paman Louis menjadi kaya raya dalam semalam. Roy bingung bagaimana toko kecil barang antiknya itu bisa menghasilkan kekayaan. Ia tidak pernah mengerti. Ray bilang jika paman Louis bisa melakukannya, ia pun bisa melakukannya. Ryan cuma bisa terdiam. Mickey yang membantu beres-beres, ia menemukan album lama milik Ray. Terlihat Ray yang masih kecil bersama paman Louis. Mickey terkejut. Connie bilang bahwa paman Louis lah satu-satunya yang memberikan hadiah pada waktu Natal saat dia masih kecil. Lalu Mickey bertanya pada Connie, apa paman Louis pernah memberikan sesuatu beberapa tahun lalu? Setahu Connie pernah, ia diberikan pipa rokok antik tua. Ray pernah menyebutnya sebagai jimat keberuntungan. Ray membawa Ryan ke ruangan uji tembak yang memperlihatkan ciptaan senjatanya itu. Ryan sedikit tidak yakin kalau ayahnya yang menciptakan itu. Mereka berdua sedikit berdebat. Ray mengatakan kenapa ia putus kuliah dan memilih untuk bekerja ke toko barang antik Louis. Ayahnya menyuruh untuk berhenti dan bekerja bersama ayahnya. Ia akan memberikan pekerjaan yang bagus. Ryan tidak mau. Lalu Ryan menceritakan kalau paman Louis membuat perjanjian dengan iblis. Itulah dia dari mana dia mendapatkan semua uangnya. Ryan mencoba untuk mengumpulkan barang-barang antik terkutuknya untuk mencegah banyak korban. Ryan juga bilang jangan sebut paman Louis lagi di hadapannya. Kemudian Johnny datang dan menyuruhnya untuk ke ruangannya.
rupanya Johnny tahu kalau senjata itu bukan rancangan Ray. Johnny punya bukti, ada salinan kertas asli yang merancangnya adalah Ken. Dan di saat itu juga ada saudara Ken yang mencari Ken selama ini, yang menghilang entah kemana. Dengan keadaan kesal, Ray akan menyalakan pipa rokoknya. Saat Johnny melangkah keluar, ia berpaling melihat Ray yang sedang menyalakan pipa rokoknya. Dan tiba-tiba dan Mickey yang kebetulan lewat melihat Johnny yang kesakitan. Ia kemudian lari minta bantuan dan bertemulah dengan Ryan. Namun saat kembali, Johnny yang kesakitan itu sudah tidak ada. Ray pura-pura datang menghampiri mereka dan menanyakan ada apa, dan marah pada Mickey. Namun Mickey memilih untuk berbohong, tidak melihat apa-apa. Ray lalu menyimpan pipa rokoknya di laci meja kantor. Lalu kuncinya ia bawa pulang ke rumah. Ryan dan Mickey saat bersama, Ryan mengatakan keadaan mereka memburuk setelah saudara Ryan meninggal. Ayahnya mulai mengajak ibu dan Ryan pindah dari kota ke kota, dari satu apartemen kecil ke apartemen lainnya. Mickey yang menyimpulkan bahwa ayahnya Ryan mempunyai pipa rokok terkutuk. Namun Ryan tidak mau berprasangka kepada ayahnya dan tidak ingin mengganggu dan memberikan waktu untuk ayahnya menikah dan demonstrasi ciptaan senjatanya yang dilakukan besok. Ryan bermaksud untuk tidak merusak momen kebahagiaan ayahnya. Ray sangat kesal dan berkata pada Connie untuk mengusir mereka, Ryan dan Mickey. Ray takut kalau mereka menggagalkan kesempatan emas besok saat demonstrasi penemuan senjatanya. Saat malam diam-diam Mickey menelpon Jack dan menanyakan tentang pipa rokok antik. Di pagi hari mereka sedang beres-beres untuk acara pernikahan yang tinggal 5 jam lagi dan acara demonstrasi senjata. Mickey yang dipergoki saat membuka laci oleh Ray. Mickey pura-pura sedang mencari kain serbet. Looking for something? Kemudian bel pintu berbunyi. Ryan membuka pintu. Ternyata Jack yang datang dengan membawa kado. Ray yang sempat risih, lalu Jack memperkenalkan diri. Jack adalah teman Paman Louis dan membantu Ryan dan Mickey mengurus toko peninggalan Paman Louis. Jack bilang kalau dia adalah teman Ryan. Ia berhutang nyawa dengan Ryan dan menganggapnya lebih dari seorang teman. Saat Jack dan Mickey diam-diam berbicara, Jack mengatakan di buku Louis tertulis sebuah rokok pipa tua abad ke-18. Meskipun Louis menulisnya, benda itu tidak pernah terdaftar sebagai barang terjual. Namun Louis telah memberikannya sebagai hadiah. Ray sempat ragu dengan Ryan dan kedua temannya. Kedatangan mereka, dalam hatinya ia takut kalau mereka ingin mengambil pipa rokok miliknya. Ryan bilang kepada ayahnya kalau ia bekerja di sana untuk mengembalikan barang terkutuk yang selama itu terjual agar tidak ada lagi korban berjatuhan. Ayahnya mengatakan kenapa ia melakukan itu. Ryan bilang dulu waktu ia kecil ia memegang perkataan ayahnya untuk berbuat baik kepada orang lain dan saling menolong. Mendengar itu ayahnya Ryan terharu. Lalu Ray menyuruh Ryan untuk mengambil kunci di laci, kunci meja di kantor yang buat ia menyimpan pipa rokok tua itu. Ternyata kunci itu sudah tidak ada. Ray pun bergegas ke tempat kerjanya. Ryan dan Connie mengikutinya. Sesampai di sana di luar sudah ada David dan beberapa rombongan berbagai negara yang akan melihat demonstrasi senjata canggih itu. Saat bertemu mereka, lalu Ray dengan bergegas pergi. Di dalam kantornya Ray sudah ada Jack dan Mickey yang sedang mencari pipa rokok itu. Kemudian Ray datang, mereka bersembunyi. Ray membuka laci mejanya dan mengambil pipa rokoknya dan langsung direbut oleh Jack dan Mickey. Mickey yang mendapatkannya lalu lari dikejar oleh Ray. Mickey memasuki ruangan uji tembak, kemudian Jack menangkap Ray dan Mickey kembali lari dengan pipa rokok tersebut. Ray dan Jack berkelahi, namun Jack kena alat setrum dan pingsan. David dan beberapa rombongan datang ke ruangan uji coba tembak, lalu salah satunya ingin mencoba senjata itu. Dan ternyata Jack yang pingsan berada di belakang patung sasaran tembak. Saat satu sasaran ditembakkan, Ryan dan Connie datang. Mereka mencari Ray. David melarang mereka untuk datang ke ruangan itu. Kemudian si penembak itu melanjutkan tembakannya yang kedua. Ray mengejar Mickey dan berhasil merebut pipa rokoknya. Kemudian ia mau menyalakan pipa rokok itu. Mickey masuk ke dalam ruangan dan menutup pintu.
Tembakan ketiga pun akan dimulai. Saat itu Ryan melihat patung sasaran itu dan melihat tangan seseorang bergerak di belakang patung itu. Ryan dengan cepat mencegah si penembak. Untung saja tidak mengenai Jack. Mereka menghampiri dan berkata Ray menggunakan pipa rokok terkutuk dan ia mengejar Mickey. Mickey dalam bahaya. Ray terlihat menyalakan rokok dan asap itu mendatangi Mickey. Mickey melihat lakban langsung menutup celah-celah pintu agar asap tidak masuk ke dalamnya. Namun kalah cepat, asap itu sedikit masuk ke dalam. Ryan datang dengan senjata yang dibawanya, mengancam ayahnya untuk menyerahkan pipa rokok kepada Ryan. I'm not your son! Ryan mengatakan di mana Mickey. Ray mengatakan ia ada di balik pintu. Ryan pun bergegas menghampirinya. Dan asap itu malah balik menyerang Ryan. Dengan rasa menyesal, ayahnya lalu datang dan mendorong Ryan hingga asap itu menyerang ayahnya. Terlihat acara pernikahan itu dibatalkan. Mereka datang disuruh pulang kembali. Connie yang sedang menelpon mencari kabar tentang Ray dan orang di sana tidak menemukan Ray. Ryan sangat sedih. Ia tidak menyangka ayahnya masuk dalam lingkaran barang terkutuk. Ia telah berkorban untuk anaknya.